Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang puasa Bapak Ibu tadi siang. Sudah buka atau belum nih? Suaranya senyap nampaknya tadi. Yang ramai suara anak-anak ketika berbicara. Bapak-bapak yang di luar ramai. Kalau ada yang mau masuk, adik-adik silakan di depan. Kami ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin hadirat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat yang amat luar biasa pada malam hari ini. Nikmat yang barangkali tidak didapatkan oleh Bapak Ibu yang di dusun ini, di desa ini, namun tidak hadir di tempat ini. Nikmat untuk mendengarkan ilmu, nikmat menjadikan malam ini sebagai taman daripada salah satu taman surga. Nikmat yang amat luar biasa ini patut kita syukuri. Tidak semua bapak-bapak dan ibu-ibu di desa dusun Sungai Bangkar Pangkalan Kasai ini dapat snack sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Ibu-ibu, halo? Halo? Ibu-ibu di depannya semua sudah ada snack? Sudah. Yang hadir malam hari ini di Masjid Al-Mu'min dapat snack. Barangkali ada yang di rumah saat ini dia ingin datang ke masjid ini, namun apalah daya, sakit. Mungkin dia pilek, mungkin dia batuk, mungkin demam, atau ada yang tubuhnya bugar, namun waktu luang menyita daripada kesempatannya hadir. Tak dapat snack seperti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Malam hari ini malam hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada perangkat desa, kepala desa beserta jajarannya, dan ketua RT, ketua RW beserta jajarannya, dan kepada pengurus Masjid Al-Mu'minin atas undangan sehingga pada malam hari ini kami dapat bertatap muka dengan ayah bunda sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas kerja keras beliau, keringatnya dan tumpahan darah para sahabat kita pada malam hari ini hadir. Ayah bunda, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Boleh kami memperkenalkan diri? Halo ibu, boleh kami memperkenalkan diri? Boleh Pak, kami perkenalkan diri. Ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka
ta'aruf dulu, kenalan. Setelah kenalan baru nanti ada timbul rasa sayang. Maka izinkan kami, barangkali nanti ayah bunda menengok kami jauh di pinggir jalan terdampar, ban mobil, ban sepeda motor pecah. Nampak kami, itu nampaknya ustadz yang dulu pernah di Masjid Al-Mu'minin. Boleh ayah bunda kemudian memanggil dengan nama untuk berteduh sejenak di rumah ayah bunda sekalian. Perkenalkan, nama kami Rasfi Rahmadani bin Aldison bin Muhammad Basri bin Muhola. Lahir di Rengat, ayah asli Taluk Kuantan, ibu asli Jawa Tengah. Dan kemudian kami tinggal di Rengat, pindah ke Pematang Reba, di TK Pembina Pematang Reba, SD 013 Pematang Reba, SMP 1 Rengat Barat, SMK 1 Negeri Pasir Penyu, jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan. Kemudian melanjutkan untuk setara D2 Darussyahadah di Boyolali. Kemudian melanjutkan S1 di Ma'had Ali An-Nur, mengambil jurusan fikih dan penghafalan Quran. Dan kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Timur Tengah, di Yaman, Wadi Hadramaut, di Yaman Selatan, di markas Wadi Hadramaut. Guru besar kami adalah salah satunya Syekh Dr. Talib bin Umar bin Hydra Al-Kathiri, Ketua Rabita Ahlul Hadis Sayyun Yaman. Salah satunya lagi mudir dari markas kami, Syekh Muhammad bin Salim bin Mubarak bin Sa'idan. Dan salah satu guru kami dalam fikih Syafi'i adalah Syekh Akram Asban, murid dari Syekh Ali Bukayyir, yang umurnya cukup tua, dan banyak murid-murid di seluruh Indonesia adalah berdasarkan yang bermulazamah kepada beliau. Dan kemudian kami juga mengambil masalah fikih muamalah dengan Syekh Abdullah Bahumaid, dan itu semuanya yang kami sebutkan adalah pengajar yang ada di markas Wadi Hadramaut di Yaman Selatan. Ini perkenalan singkat, mudah-mudahan ayah bunda dapat mengenal atau kita saling mengenal dengan baik kelak dan berjumpa di akhirat. Pada malam hari ini kita mempunyai satu tema, dunia bahagia, akhirat surga. Artinya di dunia dia dekat kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat dia tidak sengsara, masuk ke dalam surga. Betul panitia kira-kira? Temanya dunia bahagia, akhirat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annama hayatud dunya la'ib, sesungguhnya kehidupan di dunia la'ib adalah permainan, walahwun wazina, dan persendagurauan dan perhiasan. Kehidupan di dunia penuh dengan tipu daya. Kehidupan di dunia penuh dengan permainan, baik permainan dalam ekonomi, politik, dan yang lain sebagainya. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara manusia. Saling berbangga-bangga di antara manusia. Wa takatsurun fil auladi wal amwal, fil amwali wal aulad, berbangga-bangga banyak anak dan banyak harta. Di hari setiap orang saat ini di dunia, Pak, sudah berapa anak? Saya anak sudah 2. Sudah di mana tinggal, Pak? Saya tinggal di rumah itu. Alhamdulillah sudah punya pribadi. Ada kendaraan juga, Ustaz. Alhamdulillah. Disebut-sebut berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki di dunia. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendakwakan tauhid kepada ayahnya untuk menyembah hanya Allah semata dan berdoa kepada Allah, di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke yang 87 sampai 89. Rabbi wala tukhzini, Rabbi wahai Rabbku, wala tukhzini, jangan hinakan aku,
Yauma yub'atsun, di saat itu semua manusia akan dibangkitkan. Wala tukhzini, berdoa kepada Rabb, wala tukhzini yauma yub'atsun, di hari semua orang akan dibangkitkan. Setelah semua manusia meninggal, manusia yang terakhir, terjadi gonjang-ganjing hari kiamat, seluruh benda alam semesta bertabrakan. Maka di saat dibangkitkan, Nabi Ibrahim meminta untuk dijadikan orang yang dimuliakan, bukan orang dihinakan. Yauma la yanfa, di hari yang saat itu la yanfa, tidak berguna, banin, anak-anak, banun wa malun wa banun, harta yang dibangga-banggakan dan anak yang banyak. Di saat setiap orang, ibu sudah berapa punya anak? Anak saya 2 Ustaz. Bapak sudah berapa punya cucu? Alhamdulillah cucu kami 5. Disebutkan anaknya berapa. Yang ditanyakan sekarang ini bukan masalah yang lain-lain. Sudah apa pangkat bapak? Tidak. Anak yang kemudian dibangga-banggakan, kemudian harta yang dibangga-banggakan di saat itu tak berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka Allah di dalam Quran surah Al-Hadid ini mengatakan, i'lamu, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanya tempat permainan saja, tempat bersenda gurau saja, berhias seluruh manusia, menghiasi diri dan tempat tinggalnya, menghiasi diri dan tempat tinggalnya. Tafakhur, berbangga-bangga dalam banyaknya harta, banyaknya anak. Kamathali ghaithin, seperti seorang petani yang turun hujan. Menghadapi dunia ini, Allah gambarkan seorang petani turun hujan di ladangnya. Fa'ajabal kuffara, dan itu membuatnya menakjubkan. Nabatuhu, tanamannya hijau luar biasa, tanaman sawitnya berkembang luar biasa, padinya berkembang luar biasa karena turun hujan, banyak buah-buahan. Seperti ini dunia yang Allah berikan permisalan di dalam Al-Quran ini. Fatarahu musfarra, setelah turun hujan yang sekian banyak menjadikan tanaman hijau, dilihat oleh engkau wahai manusia menjadi kuning, menjadi kuning. Fayakunu hutama, dan setelah itu menjadi mati. Dan seperti itu kehidupan yang ada kita jalani saat ini, sementara saja. Maka bagaimana kita menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi baik, kehidupan di dunia ini menjadi bahagia? Di saat Nabi Muhammad SAW diboikot di Syi'ib, di satu tempat seluruh kaum muslimin dikumpulkan bersama para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslim dilarang menikah dengan kafir Quraisy. Masyarakat muslim dilarang untuk berjual beli dengan kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Di Taif seluruh pemuka agama di saat itu, ayah bunda sekalian, menyuruh anak-anak kecil, lempari dia. Dilempar sambil mengatakan, huwa majnun, dia orang gila. Nabi Muhammad orang gila. Wa huwa sahir, dia adalah tukang sihir. Di saat seluruh manusia menolak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka Allah menghibur. Datang 3 malaikat. Datang 3 malaikat, di antaranya adalah Jibril alaihissalam. Datang ke Baitullah Al-Ka'bah. Di situ melihat ayyuhum, Nabi Muhammad tengah tertidur. Tertidur di samping Anas bin Malik. Yang mana Nabi Muhammad? Kata Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam, ayyuhum awsatuhum, yang paling tengah, kata malaikat Jibril. Maka dibawalah turun Quran tersebut, Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah,
asra yang telah memberangkatkan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang saat itu harusnya ditempuh 3 bulan sampai 6 bulan mengendarai unta, namun dengan satu makhluk Allah disebut dengan burak, disebut dengan barq, yaitu kilat, diberangkatkan lebih kurang 12 jam semenjak selesai sholat isya sampai sebelum waktu isya, belum sholat, karena peristiwa ini adalah peristiwa penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Dikala seluruh manusia menolak Nabi Muhammad, maka di saat itu Allah mengundang, diberangkatkan menemui seluruh arwah para nabi di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh nabi yang ada di Masjidil Aqsa di saat itu, dan kemudian dii'rajkan menuju langit yang pertama. Diketuk pintu langit, tok tok tok. Man anta, siapa engkau? Ana Jibril, aku Jibril alaihissalam. Wa man ma'ad, dan siapa yang bersama engkau? Yang bersamaku adalah Muhammad bin Abdullah. Hal qad bu'itha, apakah dia telah diutus? Betul, Muhammad bin Abdullah telah diutus sebagai nabi. Ketika malaikat Jibril datang ke Gua Hira di umurnya yang ke-40 tahun, faghattani, dipeluk Nabi Muhammad dengan amat erat. Faghattani, iqra, dipeluk dengan amat erat, dan Jibril mengatakan, iqra, bacalah Muhammad. Ma'ana biqari, aku tidak mampu membaca. Turun Quran surat Al-Alaq ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi Muhammad SAW setelah diutus, malaikat-malaikat tersebut membukakan pintu langitnya, bertemu di langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam. Marhaban wa ahlan, selamat datang ahlan kepadamu wahai Muhammad bibni, dengan anak cucuku, karena Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan min tin, dari tanah. Diketuk pintu langit yang kedua, begitu pula, siapa engkau? Aku Jibril. Dan siapa yang bersama engkau? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Sungguh dia telah diutus. Seluruh penduduk langit mengetahui hal itu. Dibukakan pintu langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, yang masih hidup, yang kelak akan turun di Masjid Jami' di Damaskus, yang akan menyembelih leher Dajjal Al-Masih la'natullah alaihi. Bertemu kemudian dengan Nabi Harun, bertemu selanjutnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ketujuh. Nabi Musa mengatakan, lam adun, aku tidak menyangka ada seorang dari manusia yang akan melampaui derajatku, melebihi langit yang ketujuh ini. Maka naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, tempat terakhir, paling mentok yang berada di atas arsy, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'auha ilaihi wahyan, maka diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Setelah itu turun Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma'ahida ilaika wa ila ummatik, apa yang telah diwahyukan kepadamu dan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad? Ahida ilayya khamsina salatan, telah diberikan wahyu kepadaku 50 waktu salat. Nabi Musa terkejut, 50 waktu salat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fa inna ummatak lam tastati, sesungguhnya umatmu tidak akan pernah bisa. Fa innahum du'afa, mereka orang-orang yang lemah. Jadi kita disebut dengan orang-orang yang lemah oleh Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Muhammad setelah Muhammad berada, seluruhnya sampai di saat ini, termasuk orang Asia, adalah orang yang paling kecil, orang yang paling pendek di antara manusia-manusia yang lainnya. Kami dulu ketika di Timur Tengah berjumpa dengan orang Sudan, tinggi luar biasa. Berjumpa dengan orang Ethiopia, walaupun kurus
terus luar biasa, tapi juga lebih tinggi dibanding orang Asia. Berjumpa dengan orang Makkah, berjumpa dengan orang Mesir, berjumpa dengan Asia, sama-sama kita. Berjumpa dari Thailand, berjumpa dengan Malaysia, sama. Kecil-kecil orangnya, tidak mampu Nabi Muhammad. Mereka lemah jasadnya. Absarahum wa sam'ahum, pendengaran mereka lemah, mata mereka lemah, semua dari diri mereka lemah wahai Muhammad. Falyukhaffif anka wa an ummatik, minta keringanan kepada Rabb kita. Naik Nabi Muhammad, dan Allah mengatakan labbaik wa sa'daid, labbaik wa sa'daid ya Muhammad, selamat datang, aku menyambutmu dengan kebahagiaan, katakan apa yang ingin kau katakan. Nabi Muhammad mengatakan sebagaimana Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya umatku orangnya kecil-kecil, orangnya lemah, jasad mereka lemah, mata mereka lemah, pendengaran mereka lemah, tak mungkin mampu melaksanakan 50 waktu salat. Dikurangi sampai bolak-balik berjumpa dengan Nabi Musa, dikurangi dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10, jadi 5. Ketika jadi 5, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, tak bisa, orang Nabi kami, orang rakyat kami, Bani Israel, orangnya sedepah, dada mereka lebar-lebar. Umat Nabi Musa alaihissalam orang Israel, sedangkan Nabi Muhammad orangmu bentuknya sehasta, kecil-kecil, tak bisa 50 waktu salat ini. Sedangkan umatku saja setelah diberikan wahyu untuk mengerjakan salat, mereka tinggalkan Bani Israel. Oleh sebab itu datang balak bencana kepada Bani Israel. Maka minta keringanan wahai Muhammad, diminta keringanan. Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fa inna bi kulli hasanatin bi asyri amthaliha, satu salat itu aku lipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan. Dijadikan 10, tetap pahalanya 50 waktu. Bayangkan kalau seandainya 50 waktu di Masjid Al-Mu'minin ini, setengah jam sekali muadzin berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru makan azan, baru BAB azan, buang air kecil azan, baru ngobrol nyalakan televisi azan, setengah jam sekali harusnya azan. Namun Nabi Muhammad sudah memintakan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Setelah itu berjumpa dengan Nabi Musa. Berapa Nabi Muhammad? Tetap 5 wahai Nabi Musa. Minta lagi keringanan, Allah Maha Pemurah. Nabi Muhammad mengatakan istahyaitu, aku malu untuk meminta keringanan lagi. Maka itulah satu oleh-oleh yang diberikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya di saat seluruh orang saat itu memboikot, di saat seluruh orang menolak dakwah Nabi Muhammad. Allah langsung yang mengundang ke pintu-pintu langitnya. Allah langsung yang memberikan hiburan, karena salat adalah satu peristiwa yang Allah izinkan bagi umat Islam kaum muslimin untuk berjumpa 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Maka untuk mendapatkan dunia bahagia, kembali ke judul, untuk mendapatkan dunia bahagia, maka perhatikan, di saat orang-orang mengerti tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang menjadikan Islam ini tegak, maka di saat itu bahagia akan datang. Di saat kemungkaran, pencurian, penodongan, penipuan, begal tidak ada, dan di saat itulah mudah-mudahan kebahagiaan akan diberikan kepada kita. Karena suatu ketika murid dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali bertanya, wahai Imam, bagaimana solat yang khusyuk? Bagaimana solat yang khusyuk itu ada? Bagaimana melakukannya? Perhatikan kalimat yang dikatakan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau tidak mengatakan solat yang khusyuk ketika imam nangis, seluruh makmum nangis. Tidak.
Solat yang khusyuk ketika engkau dari salam sampai takbir terjaga. Murid Abu Hamid Al-Ghazali bertanya, wahai imam, bukankah solat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam? Kenapa engkau mengatakan dari salam sampai takbir terjaga? Maka Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, wahai murid-muridku, kalau solatmu khusyuk, kalau solatmu terjaga, kalau solatmu benar, maka dari salam solat subuh sampai takbir di solat zuhur engkau terjaga dari kemungkaran. Kalau solat zuhurmu khusyuk, solat zuhurmu terjaga, maka dari salam solat zuhur sampai takbir di solat asar, di saat itu engkau terjaga dari perbuatan buruk, terjaga lisanmu, terjaga tanganmu, terjaga kakimu. Kalau solat asar khusyuk sampai maghrib terjaga, solat maghrib khusyuk sampai isya terjaga, dari solat isya khusyuk sampai solat subuh pasti terjaga. Maka ayah bunda sekalian, Masjid Al-Mu'min ini masjid yang kami kira pasti orang yang mendirikan bercita-cita seluruh rakyat yang ada di dusun ini menjadi orang mukmin. Dan masjid diperuntukkan di dalam Sahih Bukhari nomor 14 Kitabul Aimah, Kitabut Taharah, minimal ada 3 peruntukan. Pertama untuk zikrullah, kedua untuk salat, ketiga untuk qiraatul Quran, untuk berjamaah mengerjakan salat, untuk menjadikan pusat kajian di masjid. Masjid ini ayah bunda menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Masjid ini walaupun sepi, dia kelak menjadi saksi di shop yang pertama, di shop yang kedua, di shop ketiga, di shop kelima, keenam, menjadi saksi atas orang-orang yang ada di masjid. Berimankah dia, ingin bahagiakah dia atau tidak? Maka perhatikan masalah solat. Solat adalah amududdin, tiang agama. Sehebat apapun seseorang mengatakan aku muslim, aku telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ketika adzan berkumandang dia tinggalkan seluruh penyeruan adzan tersebut, sibuk dengan urusan dunianya. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, di dalam silsilah ahadits sahihain nomor 950, Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkana, siapapun, sesiapa saja, mangkanatil dunya hamma, yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan daripada hidupnya, menjadi prioritas di dalam kehidupannya, farraqallahu amrah, Allah cerai beraikan urusannya. Sekalipun dia yang hebat di satu perusahaan, sekalipun dia yang hebat luar biasa tahtanya di masyarakat, namun Allah cerai beraikan segala urusan di dunia. Kebahagiaan tak ada di dalam dirinya. Betapa banyak orang-orang yang miskin luar biasa, namun dia senantiasa datang di masjid, menaruh gerobak ciloknya, menaruh gerobak es tontongnya, melaksanakan sholat di masjid. Namun ketika adzan berkumandang dia senantiasa datang, di malam harinya mampu tertidur dengan tenang. Allah berikan ketenangan di dalam hidupnya. Namun mereka yang kemudian menjadikan hanya dunia prioritas kehidupan, maka Allah cerai beraikan. Waja'ala, dan menjadikan, Allah menjadikan waja'ala faqrahu baina ainaihi, kefakiran ditumpukkan di pelupuk matanya. Walam ta'tihi dunya, dan dunia tidak datang kepada dia illa ma kutiba lahu, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada dia, yang seharusnya bisa lebih Allah berikan, namun tidak Allah berikan kecuali yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wa man kana, dan siapa yang hidup di dunia luar biasa susahnya, namun dia jadikan sebagai wasilah menuju akhirat,
Man kanatil akhirah hammahu wa niyyatuh, sebagai niat prioritas di dalam kehidupannya. Jama'allahu, Allah kumpulkan urusannya, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi sadri fi qalbi, dan Allah jadikan kaya di dalam hatinya, mampu tidur, mampu tertidur di malam hari, mampu tertidur dimanapun dia singgah. Capek memang badannya, capek dia mengegrek daripada batang sawit, capek mendodos kemudian daripada buah-buah sawit. Namun orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan di dalam kehidupan dan dunia hanya wasilah, Allah kumpulkan setiap urusan dengan mudah baginya. Allah berikan kekayaan di dalam hatinya. Wa dunya wa ta'ti dunya, dan dunia datang kepada dia wa ya raghimah, sedangkan dunia itu sukarela datang kepada dia, dia pun sebagai seorang yang enggan mengambil sedikit pun kepada dunia tersebut. Maka salah satu ciri orang yang menjadi mukmin, al-mukminin, orang yang bahagia ketika mendirikan salat. Ketika tiang agama didirikan, ini tiang di sebelah kanan kami, bunda sekalian melihat tiang di sudut itu, pondasi tiang seluruh yang ada di masjid ini. Bayangkan kalau seandainya tiang ini tak ada, apakah atap ini akan berdiri? Apakah atap ini akan berdiri? Pelafon ini roboh, dinding ini roboh, kipas angin semuanya, salon ini, speaker ini semuanya roboh. Karena itulah yang menjaga, dan sholat adalah tiang-tiang dalam agama Islam. Mereka yang ketika subuh berkumandang adzan, sof sholat ini kosong, sof yang kedua kosong, yang ketiga juga kosong, maka masjid ini kelak menjadi saksi. Kami tanya, bunda, halo, halo, kalau kami bilang halo, bilang hai. Halo, halo. Apakah bunda setuju masjid ini menjadi ramai? Kok suaranya sedikit? Bunda ingin hidup bahagiakah atau tidak? Ingin hidup bahagia? Pasti ingin, namun tempuh jalannya. Fa inna safinata la yajri la tajri 'alal yabas, karena sesungguhnya kapal tak menempuh daratan. Kata istilah dalam berbahasa Arab. Ingin masjid ini menjadi ramai? Setuju bunda? Setuju. Setuju tidak para ayah semuanya berjamaah sholat 5 waktu di masjid? Setuju apa tidak? Nah, tak ada ayah dan bapak-bapak sekalian, ternyata para bunda semuanya setuju. Ayah-ayah sholat di masjid, meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, karena sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kembali kepada tema kita, akhirat surga, akhirat surga. Suatu ketika ada seorang sahabat yang biasa sholat di saf kedua sebelah kanan. Rasulullah ketika selesai sholat membalikkan badan, melihat di sebelah kanannya ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhrin, atau nama julukannya Abu Hurairah. Ketika itu melihat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mengapa engkau seperti ini? Matamu cekung, tubuhmu kurus, sempoyongan hampir jatuh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya saat ini engkau serukan jihad, aku akan berada di sampingmu wahai Rasulullah. Aku seperti ini, kurus hampir pingsan, gara-gara kalau malam masuk aku rindu bertemu engkau pada pagi hari ya Rasulullah. Ketika pagi hari menjelang, aku rindu bertemu denganmu di malam hari wahai Rasulullah. Ketika ada makanan di depan mataku, ingin hampir masuk ke dalam mulutku, di saat itu aku rindu kepadamu hai Rasulullah. Di saat itu aku terbayang ketika aku menyuapkan makanan, masuk ke dalam mulutku, aku meninggal dan tidak berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah.
maka bagaimana aku bisa berjumpa dengan engkau kelak wahai Rasulullah? Turun Al-Quran surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menjawab perkataan Abu Hurairah, wa may yuti'illaha wa rasulah, mereka yang takwa kepada Allah, menegakkan seluruh syariat Islam, taat kepada nabinya, yuti'illaha wa rasulah, faulaik, mereka itu orang yang seperti itu, ma'alladzina an'ama alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat, minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika hasuna rafiqa, dan itulah teman yang sebaik-baik bagi mereka, bersama para nabi, bersama para syuhada, orang-orang yang syahid, bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang jujur dalam menjalankan agama. Nanti di dalam surga, kembali kepada tema di akhirat, kalau dan insya Allah kita masuk ke surga, amin. Kalau nanti masuk di surga, ada bapak-bapak bertemu dengan bapak yang lain. Bapak, sekarang bapak tinggal di surga, tetangganya siapa saja? Ustadz, tetangga saya Ustadz A, tetangga saya Habib B, tetangga saya Bapak Soleh ini, Bapak Soleh itu. Semuanya disebutkan orang-orang yang luar biasa. Namun di sana pun ada seseorang yang ketika ditanya, Bapak, kalau Bapak tetangganya siapa saja kira-kira? Bunda, tetangganya siapa yang kiri kanannya? Maka bunda dan bapak-bapak sekalian, insya Allah ada yang kelak menjawab, wahai saudara, wahai bapak, tetangga di sebelah kiriku Nabi Yusuf alaihissalam, tetangga di sebelah kananku Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tetangga di sebelah depan kananku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meminta dia bertetangga dengan Rasulullah, rindu untuk sholat fajar karena di situ berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun rindu kepada kita umat Islam. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, ishtaqtu 'alal ikhwani, aku rindu kepada saudaraku. Ya Rasulullah, apakah kami saudaramu? Rasulullah mengatakan, tidak, kalian bukan saudaraku, walakinnakum ashabi, kalian semua adalah para sahabatku. Siapa mereka wahai Rasulullah yang engkau rindukan, yang engkau tangisi di setiap solat-solat malammu, yang engkau mintakan penghindaran dari azab dan siksaan api neraka di setiap solat malammu, yang dimintakan kebaikan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala di solat-solat malammu? Siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzi la yarawni, catat, humul ladzi la yarawni, mereka yang tak pernah melihatku sama sekali wahai para sahabat. Mereka yang hidup setelahku nanti, yang tak pernah melihat Rasulullah, walakin akan tetapi yu'minu nabi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap orang menyingkir daripada pendengaran azan, dia datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Ketika orang diserukan untuk zakat fitri, zakat harta, dia keluarkan di saat orang-orang menyembunyikan harta tersebut menjadi kebun, menjadi kendaraan-kendaraan yang mewah. Mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada mereka. Suatu ketika, mau tahu bunda tentang salat Rasulullah? Para ayah ingin tahu bagaimana salatnya Rasulullah? Ingin tahu salatnya Rasulullah? Suatu ketika ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, nomor hadis 14 dalam Kitabul Iman Sahih Bukhari. Ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, ditanya dengan Abdullah bin Mas'ud, ditanya dengan Hudzaifah bin Yaman, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, wahai bunda Aisyah radhiyallahu anha, kaifa salatu Rasulillah, bagaimana salatnya Rasulullah? Maka catat apa yang dikatakan bunda Aisyah ini, moga-moga bisa kita lakukan ibu sekalian, moga-moga bisa kita lakukan bapak sekalian.
La tas'al, jangan tanya bagaimana indahnya salat Rasulullah. Min husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana indahnya dan panjangnya. Rasulullah ketika itu mengimami mereka yang bertiga ini. Di belakangnya ada 3 sahabat mengimami. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah membaca Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Panjang bacaan Rasulullah sampai 100 ayat, dibaca selesai. Dikira oleh Abdullah bin Mas'ud Rasulullah akan rukuk, ternyata tidak rukuk. Falam yarka, tidak rukuk Rasulullah SAW. Dilanjutkan sampai 286 ayat dalam Quran surah Al-Baqarah selesai. Disambung dengan Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Disambung sampai selesai 200 ayat dari Ali Imran dengan surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud menyangka Al-Baqarah selesai, Ali Imran tak mungkin Rasulullah menyambung. Disambung ternyata dengan An-Nisa 176 ayat selesai. 5 juz 4 halaman Rasulullah fayarka, baru rukuk. Rukuk Rasulullah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Masya Allah, indahnya salat bersama Rasulullah. Walaupun aku sering menyangka kapan rukuk. Dan besok-besoknya 3 sahabat ini tidak ikut lagi berjamaah dengan Rasulullah. Bukan karena mereka letih mengikuti Rasulullah bermakmum, namun karena di situ ingin mereka sampaikan kepada seluruh masyarakat muslim bagaimana salatnya Rasulullah ketika membaca ayat tentang nikmat. Ya Allah, li ummati, untuk umatku, ya Allah, untuk umatku. Didoakan untuk umatnya. Ketika membaca ayat azab dihindarkan, ya Allah, hindarkan dari umatku, hindarkan dari umatku. Maka Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika mendapati kakinya retak, bukan karena perjalanannya begitu jauh, bukan karena letihnya bekerja, retak karena sholat malam Rasulullah begitu panjang. Retak-retak kakinya, nampak urat di kaki Rasulullah. Bertanya Bunda Aisyah, ya Rasulullah, alam takum maksuman, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijaga daripada kemaksiatan? Kenapa sholatmu begitu panjang seperti ini, wahai Rasulullah? Alam takun madmunan, bukankah engkau telah dijamin masuk ke dalam surga? Maka kemudian Rasulullah hanya menjawab, afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah radhiyallahu anha, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mempersaksikan segala nikmat yang ada di dunia ini? Rasulullah telah dijamin masuk surga, dihindarkan dari kemaksiatan, Nabi tersayang, pemimpin para nabi, dicintai seluruh nabi, dicintai seluruh para sahabat. Tidaklah Rasulullah meludah kecuali di sampingnya ada para sahabat yang menampung tangan mereka. Tidaklah Rasulullah di situ berwudu, melainkan mereka sampai ingin berperang dengan salah satu para sahabat, merebutkan sisa wudu Rasulullah SAW. Cinta mereka, namun Rasulullah masih mengerjakan sholat, dan sholatnya panjang luar biasa. Bagaimana kelak kita yang dirindukan dengan Rasulullah? Bagaimana kelak kita yang masih meributkan, yang satu kunut, yang satu tak kunut, yang satu bergerak telunjuknya, yang satu tak bergerak telunjuknya di saat syahadatain, di saat tasyahud akhir? Bagaimana kita yang dikatakan ishtaqtu 'alal ikhwani, aku rindu kepada umatku? Karena saking rindunya Rasulullah sampai diketahui oleh Jibril. Jibril di saat Rasulullah menaiki mimbar diundangkan yang pertama, datang Jibril, "Bu'dan ya Muhammad, sungguh celaka wahai Muhammad." Siapa wahai Jibril? Bu'dan.
Terkejut Nabi Muhammad mendengarkan kalimat Jibril alaihissalam, "Bu'dan ya Muhammad." Sungguh celaka. Ba'id dalam bahasa Arab itu jauh, namun bu'dan itu sangat amat jauh, luar biasa. Bu'dan, celaka mereka. Idza dzukirta 'indahum falam yusalli ilaik. Mereka yang disebutkan namamu wahai Nabi Muhammad, namun mereka tidak memberikan sholawat kepadamu wahai Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Saking tahunya bagaimana cinta para sahabat, cinta Rasulullah kepada umat Islam, begitu Jibril alaihissalam, para sahabat keheranan Rasulullah naik ke mimbar hanya mengatakan amin, amin, amin. Sampai mengatakan seperti itu. Salat ayah bunda, salat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Di dalam Quran telah disebutkan zaharul fasad, telah nampak bencana, telah nampak bencana yang ada di darat dan di lautan. Betapa kemudian ikan-ikan kita yang itu teracuni, betapa kita yang penuh dengan asap-asap, betapa kita yang tersebar pandemi COVID-19, betapa kita mendengar di Mamuju, di tempat-tempat yang di pelosok mereka tertimpa banjir, tertimpa tanah longsor. Semua itu bima kasabat aydin nas, karena disebabkan tangan manusia. Ketika mereka diserukan kebaikan meninggalkannya, ketika mereka diperintahkan untuk bersolat berjamaah mereka tinggalkan. Solat berjamaah adalah inti salah satu penegakan agama Islam. Penegakan agama Islam. Zaharul fasad telah nampak. Tidak adakah hati nurani kita setelah kita melihat saudara kita yang sakit, setelah kita melihat saudara kita yang terbaring, yang dimakamkan dengan protokol kesehatan? Tidak adakah kemudian di hati nurani kita untuk bangkit taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah tersebar? Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk di suatu negeri, penduduk di suatu desa, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, pasti akan kami bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat tersebut. Salah satu bentuk pelalaian daripada solat, bukan solat yang ditinggalkan, namun solat yang diakhirkan. Solat asar yang senantiasa diingatkan oleh Rasulullah, hafidhu ala salawatil wusta. Dikatakan oleh para ulama, solat wusta adalah solat asar, diminta untuk menjaga. Tanggung kerjaan kita diakhirkan sampai jam 5, sampai jam setengah 6 baru kemudian kita melaksanakan sholat. Salah satu bentuk pengakhiran seperti itu. Ada yang hafal dari adik-adik surah Al-Ma'un, akan Ustaz kasih hadiah. Halo adik-adik, para bunda bisa memberitahu adik-adik yang di belakang, para ayah bisa memberitahu. Yang hafal surat Al-Ma'un maju ke depan. Yang hafal surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u'al yatim. Yang hafal, adik yang baju hijau, halo, hafal surat Al-Ma'un, hafal surat Al-Ma'un. Bunda tunjuk, adik maju ke depan, adik maju ke depan. Kita dengarkan bacaan surat Al-Ma'un. Tolong kameramen arahkan kepada adik ini. Siapa namanya, Dek? Aulia. Namanya Aulia, orang yang cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah di mana? Kelesa. Sekolah di Kelesa. Kelesa itu di mana? Kelesa itu pokoknya di sana gitu ya. Ya. Pokoknya di sana gitu. Sekolah di Kelesa di SD 016. SD 016. Ade Aulia akan membacakan Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Boleh kameramen didokumentasikan. Bismillah.
Adik ini membaca dengan bacaan yang sungguh luar biasa. Perlu kami apresiasi. Adik dapatlah segar. Bunda tak dapat kan? Ayah tak dapatlah segar. Adik dapatlah segar. Tolong kameramen dokumentasikan, walaupun bentuknya lah segar, namun keberanian perlu diberikan apresiasi. Pegang. Masya Allah. Jangan bertepuk. Cukup. Adik aulia, apa yang Allah firmankan yang dilantunkan oleh adik aulia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Engkau tahu mereka yang mendustakan daripada agama? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang salah satunya an salatihim sahun, mereka yang lalai. Fawailul lil musallin, sungguh celaka bagi mereka yang salat. Yang salat saja masih dikatakan oleh Allah celaka, apalagi bagi mereka yang tak mengerjakan salat. Bukan berarti mereka yang salat celaka, Ustaz, kami tak salat lah. Bukan begitu. Namun ini pengertiannya yang lebih besar daripada itu, pasti lebih celaka. Siapa mereka yang salat itu disebut celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang ketika kumandang azan telah dikumandangkan, nanti ketika menggoreng, ketika masak gulai, tanggung nanti dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alal falah. Aduh, belum, sikit lagi gurih, ditambah garam, masih kurang masin kata bunda sekali. Ditambah yang seharusnya mungkin bisa diakhirkan beberapa pekerjaan yang lain. Kalau masih dekat dengan waktu azan mungkin masih diperbolehkan. Namun seluruh ayah, mereka yang sudah balik dituntut untuk memenuhi setiap soft solat ini. Karena ketika diakhirkan dengan tanpa udzur, maka mereka yang disebut oleh Allah fawailul lil musallin, celaka. Celaka mereka yang mengerjakan salat, yang mereka lalai mengerjakan salat, dan yang lalai adalah yang mengakhirkan salah satunya dan tidak mengambilkan kekhusyuan di dalam salat-salatnya. Salat macam ayam yang mematuk beras. Rukuk sujud, rukuk sujud. Tup 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 tup. Salatnya cepat. Macam ayam yang mematuk beras. Maka perhatikan bentuk-bentuk solat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siap bunda untuk melaksanakan solat secara tepat waktu? Siap ayah untuk memenuhi Masjid Al-Mu'min ini? Siap menjadikan masjid ini sebagai pusat kajian? Mudah-mudahan ketika masjid ini semarak dengan anak-anak kecil, semarak dengan TPA, semarak dengan kajian ibu-ibu, semarak dengan kajian bapak-bapak, anak kecil ini, masjid ini menjadi saksi. Anak ini mungkin ada yang pergi ke Mesir kelak, ada yang pergi ke Madinah, ada yang pergi ke Makkah, ada yang pergi ke Sudan, ada yang ke Oxford University, ada yang ke Harvard University yang ada di Amerika. Ketika itu mereka teringat mengambil gelar doktor, mengambil gelar magister, mengambil gelar PhD di negeri sana. Teringat di desa mereka dulu, di Masjid Al-Mu'min, aku belajar bagaimana membaca Iqra, aku belajar bagaimana mengerjakan sholat. Maka jadikan masjid ini untuk ramai, dan kebahagiaan akan timbul ketika energi positif itu ada di dalam diri kita. Kenapa kubah ini ada? Maka disebutkan oleh para ulama, karena tidaklah masuk ke masjid ini melainkan orang-orang yang penuh hatinya dengan keimanan. Setelah masuk ke dalam masjid, energi itu masuk ke dalam kubah, dan dari kubah ini memantulkan ke seluruh ruangan ada di masjid. Maka semarak dekat kepada Allah itu senantiasa terjaga. Kalau dia ingin mencuri, ingat kepada Allah, terjaga dari pencurian. Kalau dia ingin berzina dengan saudari kaum muslimin, maka ingat kepada Allah, menjadikan
menjadikan dia terhindar dari perzinahan. Hampir dia tenggak dari minuman-minuman yang memabukkan. Namun ketika dia ingat kepada Allah, terhindar dari mabuk-mabukan yang menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat disebutkan perisai salah satunya dan bukti keimanan seseorang. Dunia bahagia, akhirat surga. Rinduilah Rasulullah SAW agar kemudian kita bertetangga dengannya di surga kelak. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menjadikan masjid sebagai pusat kajian, tidak bisa setiap jamaah kaum muslimin ini akan patuh hanya dengan omongan Ustadz ngomong sampai jam 10 kurang 6 menit ini, kalaupun disambung sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam habis sholat subuh, mungkin ada yang tidak lagi datang ke masjid. Namun siapa yang menggerakkan itu semuanya? Hanya hati nurani kita dibantu dengan aparat-aparat desa dan seluruh rakyat yang ada di desa, mengingatkan sholat bunda, sholat bapak, sholat wahai anakku, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian, kata Rasulullah, wahum abnaun sab'i sinin, mereka umurnya 7 tahun, perintahkan untuk mengerjakan sholat. Preventif kita, mencegah kita dari COVID-19, pakaikan masker, bawakan hand sanitizer, bawakan mereka sajadah untuk mereka memenuhi saf-saf sholat ini. Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau tak terdengar lagi di telinga kaum muslimin ada jeritan anak kecil di masjid, maka tunggu kehancuran dari umat Islam. Biarkan mereka sholat di umur mereka 7 tahun. Wahum abnaun asyri sinin, ketika umur 10 tahun tak juga sholat. Fadribu, pukul kakinya dengan pukulan yang tidak membekas, yang tidak meninggalkan sakit di hatinya, hanya memberikan penekanan pada dia bahwa sholat adalah tiang agama. Wahai anakku, tidak ada guna engkau mengatakan Islam, bersyahadat ketika engkau tidak mengerjakan sholat. Ajarkan itu semuanya wahai bunda. Ini pesan kami kepada ayah bunda sekalian. Dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu kami safari dakwah 6-7 hari ini, terakhir malam Sabtu Desa Alim Batang Cinaku. Ini pun yang kami ingatkan, Sholat semarak acara-acara pada malam hari ini. Kalaulah semaraknya ini tidak diperkuat dengan soft sholat yang penuh, tiada berguna di mata Allah Subhanahu wa taala. Bunda sekalian, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dibawa sampai mati. Maafkan saya, berikan keriduan kepada kami, dan ada kebenaran maka datang dari Allah dan Rasulnya, ada kesalahan datang dari diri kami pribadi. Semoga kita adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan masuk surga di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Yang berdoa kami, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa la waba'an illa rafa'ta wa la waba'an illa rafa'ta wa la waba'an illa rafa'ta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami. Sayangi orang-orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, jikalau ada wabah yang tengah menyebar di antara kami, angkatlah wabah itu ya Allah. Jikalau ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jikalau ada
ada yang sakit, sembuhkan. Jikalau ada yang punya hajat di dunia dan akhirat, Engkau permudah ya Allah. Jikalau ada seseorang di antara kami yang hatinya gelisah, Engkau permudah, Engkau lapangkan hatinya ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang masih malas mengerjakan salat 5 waktu ya Allah, ampuni kami atas yang telah berlalu ya Allah. Berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kami untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk membukakan hati yang murni, hati yang terbuka untuk menerima seluruh syariat-Mu ya Allah. Jadikan hati kami tunduk tanpa tapi dan taat tanpa syarat kepadamu ya Allah. Berikan kemudahan bagi ibu-ibu yang ingin berhijrah kepadamu ya Allah. Kalaulah ada di antara muslimah kami, saudari dan bunda-bunda kami yang masih belum menggunakan jilbab, berikan kepada mereka untuk istiqomah menggunakan jilbab ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan untuk menggunakan jilbab ya Allah. Jikalau di antara kami masih malas mengerjakan zakat dan berinfak sedekah ya Allah, permudahkan hati kami untuk mengikhlaskan itu semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu waliyyu taufiq wasadad. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.